kali ini kita bersama-sama akan belajar tentang penulisan etiket untuk sediaan. Nah, gimana sih cara menulis etiket? Sebelum sampai ke sana, kita perlu mengenal dulu apa itu etiket. Nah, etiket merupakan label atau penanda yang diberikan kepada suatu obat yang bisa memberikan informasi yang dibutuhkan bagi pasien. Nah, dalam hal ketika kita mendapatkan resep dari dokter, kita perlu memberikan etiket yang ditempelkan dalam sediaan yang kita berikan kepada pasien. Fungsinya tentu saja sebagai pengingat dan juga penanda bagi obat tersebut, terutama bagaimana cara pemakaiannya. Nah, pertama, saya ingin tanya dulu, pernahkah kalian melihat etiket-etiket berikut ini? Ini merupakan sebagian contoh. Sebenarnya, secara garis besar ada dua jenis etiket. Yang pertama adalah etiket berwarna putih yang ditujukan untuk obat-obat yang digunakan secara peroral, yaitu obat yang diminum dan juga ditelan. Sedangkan untuk obat-obat lain yang tidak diminum dan ditelan, maka kita menggunakan etiket berwarna biru. Nah, etiket di sini selain dicetak dalam bentuk kertas, sering juga dicetak di dalam sebuah plastik klip, sehingga kita tinggal menulis cara penggunaannya di situ, kemudian obat dimasukkan ke dalam plastik. Nah, biasanya untuk etiket yang kertas itu ditujukan untuk ditempelkan dalam sediaan sirup dalam botol ataupun dalam tub, ya, salep dalam tub. Selain etiket-etiket tersebut, terdapat pula beberapa etiket tambahan. Contohnya, etiket sebagai label antibiotik untuk mengingatkan pasien agar menghabiskan obat tersebut, atau etiket kocok dahulu, terutama digunakan pada obat-obat dalam bentuk sediaan cair. Nah, pada etiket di samping, teman-teman bisa melihat contoh dari etiket yang berwarna putih dan berwarna biru di situ akan contoh etiket yang lengkap, di mana terdapat kop dari apoteknya, kemudian diikuti nomor resep. Nomor di situ harus diisi nomor resep, kemudian diikuti tanggal. Tanggal di sini bukan lagi tanggal penulisan resep, tapi tanggal di mana kita sebagai apoteker melayani resep tersebut. Ya, kemudian diikuti nama pasiennya siapa, lalu nama obatnya apa, bagaimana cara pemakaiannya sesuai dengan signatura yang ditulis oleh dokter, kemudian diikuti dengan bagaimana cara penyimpanan dan juga kapan waktu kadaluarsanya. Tidak lupa juga di dalam suatu etiket biasanya di pojok kanan bawah itu diberikan pula paraf atau tanda tangan kecil oleh apoteker yang melayani. Nah, selanjutnya kita perlu memahami dulu ya terkait dengan penulisan aturan pemakaian di dalam etiket. Nah, penulisan aturan pemakaian dalam etiket kan tadi berdasarkan signatura. Maka kita perlu mengenal dulu beberapa istilah-istilah Latin yang sering digunakan sebagai signatura. Contohnya, yang pertama ini. Nah, teman-teman bisa lihat mulai dari AC. AC itu merupakan yang paling umum ya, karena itu menyatakan antequenam atau diminum sebelum makan. Nah, ada pula beberapa contoh lainnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, jika teman-teman pengen tahu lebih lanjut atau pengen baca lebih detail, teman-teman bisa baca di buku teman-teman masing-masing ya. Kalau ada yang punya buku ISO, MINS, itu tentu akan ada informasi-informasi tentang ini ya. Nah, selain itu mungkin teman-teman juga bisa cari di internet. Saya yakin kalian pasti bisa cari di internet ya tentang singkatan-singkatan Latin ini. Nah, mari kita lihat contoh berikut ini ya. Apa kepanjangan dan juga arti signatura berikut ini? Yang pertama, kita lihat di samping. Ya, ada SBDD1 caps, itu artinya tandai 2 kali sehari 1 kapsul. Signabis DDE numero 1 kapsulai. Itu artinya 2 kali sehari. DDE, B itu bis, DD itu DDE artinya berapa kali sehari gitu ya. Kalau BDD berarti 2 kali sehari 1 kapsul. Kemudian kalau SUE itu signa usus externus yang artinya pemakaian luar. Jadi tandai pemakaian luar. Kalau SUC itu signa usus cognitus artinya tandai pemakaian dikenal. Selanjutnya, mungkin teman-teman bisa coba cari di rumah ya untuk latihan. Nah, mungkin sekian dulu ya materi tentang pemberian etiket untuk sediaan farmasi yang kita siapkan dalam pelayanan resep. Untuk materi yang lain, teman-teman bisa diskusikan dengan dosen pengampu masing-masing, baik selama pelajaran di kelas ataupun di praktikum. Oke, terima kasih.